Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bakal bawain dongeng. Kalian tahu nggak dongengnya apa? Apa tuh? Belum tahu. Sebelum itu kita perkenalan dulu yuk. Yuk. Kenalin, nama aku Aisyah dari kelas 8. Dongeng yang bakal aku bawain judulnya Batu Menangis. Batu Menangis menceritakan tentang anak perempuan yang cantik jelita, tapi ia durhaka kepada ibunya. Kemudian ia dikutuk menjadi batu karena semua kesalahan-kesalahannya. Udah ditampar. Ayo. Yuk langsung masuk ke ceritanya aja. Alkisah di sebuah bukit yang tinggi jauh dari pemukiman warga di Kalimantan Barat hiduplah seorang ibu dan anaknya. Kehidupan menjanda di umur yang cukup tua membuat ibu tak memiliki banyak yang pilihan. Ia tak mungkin menikah lagi. Jadi, ia berusaha sendiri untuk menghidupi anaknya, anak kesayangannya, Darmi. Tiap hari, ibu bekerja keras sejak pagi buta di kebun sayur, menanam bibit, menyirami, memberi pupuk, menyiangi semak, memanen, dan menjual hasil panen tersebut ke pasar. Belum lagi mengurus anak yang masih kecil dan mencari kayu bakar untuk memasak. Kulit ibu yang awalnya cerah, lama-lama menggelap karena terpapar sinar matahari. Berat badan ibu menyusut. Ia tak memiliki waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Harapan ibu, Darmi, bisa hidup bahagia tak seperti dirinya. Maka Darmi pun dimanja penuh kasih sayang. Darmi tumbuh menjadi anak yang cantik. Tubuhnya paras sampai mempesona, rambutnya hitam legam panjang, dan kulitnya kuning langsat. Darmi juga selalu mengenakan baju-baju indah dan aksesori internet. Berbeda dari ibu yang sudah lama tak memakai barang-barang tersebut, karena pikirnya ibu sudah tua dan tak memerlukan lagi barang-barang tersebut. Tapi Darmi masih muda dan suka bergaul. Darmi juga selalu senang jika diberikan baju baru, aksesori baru, dan alat-alat berhias. Tak hanya pemalas, jika pun pemarah. Suatu hari, ibu lupa mengantarkan pesanan sayur ke pelanggan. Jadi, ibu meminta tolong Darmi untuk memasak. Tapi saat pulang, ternyata Darmi masih bersolek dan kamarnya pun masih berantakan. Saat ditanya, Darmi malah geram karena ibunya mengganggunya berdandan dan meninggalkannya kelaparan. Akhirnya, ibu jugalah yang memasak makanan dan membereskan kamar Darmi. Suatu hari, sisir mata wayang Darmi patah, yang membuatnya uring-uringan sepanjang hari. Ia meminta ibu untuk ikut pergi ke pasar, agar bisa membeli sisir yang lebih bagus dari sisir lamanya. Saat menginginkan sesuatu, Darmi akan merengek, hingga ia mendapatkan keinginannya. Saat perjalanan ke pasar melalui bukit, Darmi membawa daun pisang besar sebagai payungnya. Saat dia berjalan di samping ibunya, banyak sekali orang-orang yang menatapnya dengan pandangan sinis. Di benaknya Darmi, orang-orang itu menganggapnya berjalan dengan ibu-ibu yang lusuh seperti pengemis. Maka Darmi maju untuk berjalan lebih cepat dari ibunya, agar tak terlihat bahwa di belakang itu adalah ibunya. Saat ada yang bertanya tentang Darmi, ada juga yang menanyakan siapa wanita di belakangnya. Tapi Darmi malah menjawab bahwa wanita di belakangnya itu adalah pembantunya. Ia adalah pekerja rendahan di rumahnya. Saat tiba di pasar, Darmi mengikuti ibu untuk berjualan di pasar. Awalnya, Darmi dengan niatnya itu hanya untuk mengintip
hasil penjualan ibu. Setelah ibu selesai berjualan, Darmi kemudian meminta semua uang ibu penjualan tersebut. Pikir ibu, ia sudah bingung bagaimana caranya lagi untuk membeli bibit dan membeli beras untuk ia makan. Berapa orang? Ibu memberikan semua hasil penjualannya kepada Darmi. Kemudian, Darmi berjalan-jalan di pasar sambil melihat aksesori, baju baru, dan riasan yang baru. Kemudian, ia membeli semuanya. Lalu, saat perjalanan pulang dengan ibunya, ia disambangi oleh pemuda-pemuda. Kemudian, ia diajak para pemuda-pemuda itu yang katanya mau mengantarkannya pulang. Tapi ibu tak percaya dengan hal itu. Ibu mengikuti Darmi yang sedang berjalan dengan pemuda-pemuda itu. Kemudian, makin lama pemuda itu makin mendekat ke Darmi. Sontak, ibu yang melihatnya cepat-cepat memanggil Darmi. Para pemuda dan Darmi pun menengok. Lalu pemuda itu berkata, "Hai gadis cantik, apakah di belakang itu adalah ibumu?" Lalu Darmi malah tertawa. Ya lalu ia bilang, "Mana mungkin ibu lusuh, wanita lusuh seperti pengemis itu adalah ibuku. Ia bukan ibuku, ia hanyalah pembantu rendahan yang ada di rumahku. Ibuku adalah seorang wanita kaya raya di desa ini yang sedang menungguku di rumah." Para pemuda itu ikut tertawa. Kemudian ibu yang merasa sedih kemudian bersimpuh. Ia meminta tolong kepada Tuhan agar mengakhiri semua kesengsaraannya. "Ya Tuhan, akhiri semua kesengsaraanku, berikanlah aku kebahagiaan." Kemudian angin kencang, petir, badai, semuanya. Tubuh Darmi lama-lama menjadi kaku. Ia meminta tolong pada ibunya agar minta maaf. "Ibu, maafkan aku, jangan tutup aku." Ibu yang sudah kecewa, ia hanya bisa terdiam tanpa mendatangi Darmi. Lama-lama tubuh Darmi berubah menjadi batu dari ujung kaki hingga leher. Darmi menangis. Ia menyesal atas semua perbuatannya. Kemudian ia meminta tolong pada ibu sekali lagi. "Ibu, tolong aku menyesal. Maafkan aku yang telah durhaka ini kepadamu." Ibu langsung mendatangi Darmi. "Wahai anakku, ibu sudah memaafkanmu." Darmi itu. Lapar itu. "Wahai anakku, jadi batu. ibuku Fotoin dong, sudah fotoin memaafkanmu." video gitu. Kemudian beberapa saat kemudian Darmi berubah menjadi batu. Gak ada mie goreng nih. Kan di bendaranya. Bandung gak ada mie goreng. Beberapa hari kemudian, batu Darmi yang ternyata masih mengeluarkan air mata dipindahkan ke tepi bukit agar Darmi tidak merasa kesepian. Dari cerita itulah yang disebut dengan legenda batu menangis. Kita tadi sekian cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.